Di tengah kenaikan harga BBM, apakah kamu setuju kalau DPR yang cuma menjabat 5 tahun lalu dikasih uang pensiun? Saya sih enggak. Kita kupas isunya di kacamata Rian Ernest. Dalam rapat dengan Komisi 11 DPR di Rabu Agustus kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah belak-belakan soal uang pensiun yang menjadi beban buat negara dan pentingnya diperlukan reformasi di bidang pensiun saat ini. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN telah membebani APBN kita. Kenapa? Karena pemerintah harus menanggung belanja pensiun seluruh PNS, baik dari PNS di pusat, TNI, Polri, hingga PNS di daerah. Bahkan Kementerian Keuangan mencatat beban negara akibat skema pensiunan PNS, TNI, hingga Polri nilainya mencapai 2.800 triliun. Oleh karena itu, Menteri Keuangan kita Sri Mulyani bilang, saat ini pemerintah tengah mengkaji untuk mengubah skema pensiun PNS dan TNI Polri. Dan karena itu, merespons pernyataan reformasi dana pensiun itu, belakangan muncul desakan dari publik agar uang pensiun anggota DPR dihapus. Mengutip detik.com, salah satunya juga nih, ex-Menteri Kelautan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, yang menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal ini. Dukungannya untuk menghapus pensiunan wakil rakyat disuarakan lewat akun Twitternya, @susipujiastuti. Sebelumnya, Ibu Susi juga mengomentari pemberitaan terkait skema pensiunan PNS yang mau dihapus. Menurut Ibu Susi, para mantan menteri seperti dirinya juga tidak perlu diberikan jatah pensiun. Berapa sih? Yuk, hitung-hitungannya gini nih. Misalnya, seseorang mulai jadi PNS di umur 25 tahun dan pensiun di umur 60 tahun. Artinya selama 35 tahun penuh orang tersebut membayar iuran pensiun setiap bulannya. Di sisi lain, wakil rakyat, anggota DPR, cuma kerja 5 tahun, bayar iuran pensiun hanya 5 tahun juga, namun jatah uang pensiunnya hingga seumur hidup. Bukannya nggak adil ya? Mereka-mereka ini yang di DPR tidak lama loh ikutan iuran pensiun. Dan setiap 5 tahun akan ada juga orang-orang baru di DPR yang akan berhak juga dapat uang pensiun. Akan banyak jadi nih. Jelas besar pasak daripada tiang kalau anggota DPR terus-menerus dikasih uang pensiun. Saya ambil dari kompas.com, besaran uang pensiun didasarkan pada Surat Menteri Keuangan tahun 2016 dan Surat Edaran Sekjen DPR tahun 2010. Di mana uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok setiap bulan. Setelah dihitung-hitung, besaran uang pensiun anggota DPR adalah: pertama, anggota DPR yang merangkap ketua 3 juta rupiah. Kedua, anggota DPR yang merangkap wakil ketua sekitar 2,8 juta rupiah. Ketiga, anggota DPR yang tidak merangkap jabatan 2,5 juta rupiah. Bahkan bukan hanya uang pensiun kok. Anggota-anggota DPR ini juga mendapatkan tabungan hari tua. Hal itu diungkapkan oleh Dirut PT Taspen, Iqbal Latanro, yang bilang bahwa tunjangan hari tua hanya 1 kali didapatkan, sementara pensiun diberikan setiap bulannya. Adapun besaran uang pensiun tergantung lama masa jabatannya tadi. Nah, kalau selama ini para anggota DPR sudah disebut-sebut menikmati karpet merah, ya memang benar. Lantaran mereka memperoleh uang pensiun walau hanya menjabat selama 5 tahun. Bayangkan jika mereka tidak terpilih kembali pada pemilu berikutnya, para anggota DPR itu dianggap purna tugas dan berhak atas dana pensiun tersebut. 2 juta rupiah, 3 juta rupiah mungkin adalah jumlah uang yang untuk mereka tidak begitu besar. Tetapi jelas banyak sekali nilainya untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, terutama karena kenaikan harga BBM. Saudara-saudara kita ini jelas lebih berhak dan layak untuk dibantu. Makanya, pencabutan pensiun anggota DPR ini semakin relevan, apalagi mengingat kinerja beberapa anggota yang selama menjabat 1 periode ini yang
minim catatan membanggakan, bahkan yang ada hanyalah catatan buruk. Tidak semua, tapi banyak. Padahal selama menjabat, para anggota DPR telah mendapatkan fasilitas mewah di luar gaji dan tunjangan yang besar. Plat nomor mobil saja khusus. Kita nih, beberapa dari kita yang memiliki mobil, hanya satu mobil, di Jakarta harus naik kendaraan umum kalau tanggal ganjil atau genap. Tuan dan nyonya di DPR berbeda. Mereka spesial. Bisa terus jalan menggunakan mobil di tanggal ganjil dan genap. Kenapa saya bilang beberapa anggota DPR memiliki catatan buruk? Ya karena faktanya banyak anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi. Yang alih-alih mendapatkan hukuman, justru beberapa dari mereka masih mendapatkan dana pensiun ini. Jadi, kalau saya sih, kalau DPR memang peka terhadap kebijakan fiskal negara yang sedang sulit saat ini, ada baiknya mereka semua bersepakat menghilangkan fasilitas pensiun bagi anggota DPR. Sudah jelas kok itu melanggar filosofi pensiun. Kenapa? Berkontribusi hanya 5 tahun buat negara, tetapi seumur hidup bisa dapat manfaat pensiun. Nah, aturan ini yang perlu direvisi. Aturan itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Saya belum lahir. Undang-undang itu sebaiknya direvisi oleh pemerintah dan DPR agar beban negara tidak terus semakin berat. Apalagi dikaitkan dengan konteks harga BBM saat ini yang sangat memukul fiskal kita. Alangkah baiknya pemerintah bisa mengalihkan uang pensiun bagi DPR itu untuk kepentingan rakyat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Setujukah saudara-saudari penonton Cokro TV? Tulis dong di kolom komen. Like dan share video ini juga. Sampai jumpa.